Tes. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. Tes. Teman-teman bisa dengar suara saya? Nah, bisa Ustaz. Baik. Mungkin kita mulai saja ya. Biar tidak terlalu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Ayyuhal ikhwah al-ahibba, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah nahnu nastati an naltaqi maratan saniyah fi ta'allumil lughatil arabiyyah khassatan fi ilmil qawaid fi liqa'is tsani. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk sama-sama belajar bahasa Arab khususnya dalam ilmu qawaid ya. Pada pertemuan yang kedua ya. Oke. Sebelumnya mungkin nanti kan biasanya pertemuan selanjutnya itu Rabu malam atau malam Kamis ya. Tetapi karena nanti hari Rabu itu bertepatan dengan pemilu, ya mungkin kita jadwalkan di lain hari saja ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman, qabla bidayatan fi ta'allum hayya nabda dirasatana hadhihi lailah bi qiraati ummil Qur'an ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayyuhal hadirun, kaifa halukum hadzal lail? Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Ya, na'am la'allakum bi khair wa afiyah. Sehat semua ya? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Pertemuan sebelumnya ya, minggu lalu kita sudah belajar cukup banyak ya. Mulai dari lughoh, kemudian ta'rif lughoh, kemudian asasul lughoh. Asasul lughoh ada berapa asasul lughoh? Masih ingat? 4. Ada 4. Yang pertama itu apa? Ada huruf. Yang kedua ada kalimat. Kalimat ya. Kemudian yang ketiga ada syibhul jumlah. Ya. Kemudian yang keempat ada jumlah. Nah, kemudian kalimat itu sendiri dibagi menjadi berapa? 3. Ada kalimat isim, kalimat fi'il, dan kalimat huruf ya. Kemarin kita dalam pembahasan tentang isim ya.
Isim itu Kata benda. kata benda ya. Simpelnya itu isim adalah kata benda. Atau sesuatu yang menunjukkan apa? Manusia, hewan, tumbuhan, benda atau sesuatu yang tidak terikat dengan zaman. Nah, kemudian kemarin kita juga belajar isim. Isim min jihati nau'ihi. Isim dari segi jenisnya. Isim dari segi jenisnya ada berapa? 2. Ada 2. Ya, isim apa aja? Muzakkar dan muannas. Nah, isim yang mudzakkar itu biasanya tidak ditandai dengan tamar buto. Kemudian yang muannas itu biasanya ditandai tamar buto. Tamar Kemarin selain tamar buto, tanda muannas apa? alif maksuro. Ya. Ada alif maksuro dan alif mamdu. Alif mamdu. Alif mamdudah. Kemudian kita juga sudah belajar isim min jihati adadihi, dari segi adatnya atau bilangannya ya. Kemarin ada berapa? Ada tiga ya. Ada isim mufrad, ada isim musanna, sama jama. Ya, yang jama dibagi lagi menjadi 3, yaitu jama muzakkar salim, jama muannas salim, dan yang terakhir jama taksir. Mubasyaratan nahnu sanad nastamir haddatsana al-yaum. Kita akan lanjutkan materi kita hari ini. Saya untuk berbincang dulu. Minggu lalu kita sudah sampai pembahasan tadi isim dari segi jenisnya, dari segi adatnya terakhir ya, yaitu ada pada halaman ini, halaman 16 ya, halaman 16. Nah, sekarang kita lanjut pada halaman 17 fi safhah sabi'a wa ishrin sabi'ata asyar halaman 17, yakni anid domir al-munfasil ya, atau kata ganti terpisah ya. Ad-domir al-munfasil ya. Ad-domir itu adalah kata ganti ya. Kata ganti di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah domir. Ada domir dibagi 2. Ada domir munfasil, ada domir muttasil ya. Munfasil ini diambil dari kata infasola yanfasilu. Infisolan wa munfasolan fahuwa munfasilun. Munfasil artinya yang berpisah ya. Yang berpisah. Jadi kata ganti yang mana ditulis terpisah dengan kata selanjutnya ya. Tidak ditulis sambung ya. Jadi maksudnya pisah ini pisah dalam penulisannya ya. Nah, makanya di sini keterangannya domir munfasil ini tidak boleh bersambung dengan kata sebelumnya ya, atau berdiri sendiri. Nah, domir munfasil di sini ada 14 ya. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya. Yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana,
nahnu, ya ana nahnu. Oke. Ini biasanya ada lagunya ya. Kalau di pesantren juga biasanya dilakukan. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, begitu ya. Oke. Domir, kata ganti ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui di dalam bahasa Indonesia pun ada kata ganti ya. Ada kata ganti orang pertama, ada kata ganti orang kedua, ada kata ganti orang ketiga ya. Kata ganti orang pertama diantaranya saya. Kemudian kata ganti orang kedua berarti kamu. Kata ganti orang ketiga dia. Nah, di dalam bahasa Arab juga sama. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Tapi di sini dibagi menjadi ada 14 domirnya. Huwa humahum, ya humahunna, anta antum antum, anti antum antuna. Huwa humahum ya. Ini adalah untuk yang goib. Huwa humahum, ya humahunna ini untuk yang goib. Goib artinya tidak ada kan? Goib makhluk goib, makhluk yang tidak terlihat, yang tak kasat mata, yang enggak ada ya. Nah, maka kata ganti ini digunakan untuk orang yang dibicarakan biasanya ya. Dia, orangnya tidak ada di hadapan kita. Huwa, dia. Dia pergi ke pasar. Kita kan sedang menceritakan dia pergi ke pasar. Orangnya tidak ada di hadapan kita. Dan dia adalah orang yang dibicarakan. Orang atau kalau di Indonesia kata ganti ketiga ya. Nah, huwa ini untuk mufrad. Mufrad itu adalah tunggal ya. Mufrad mudzakkar ya. Mudzakkar itu artinya laki-laki ya. Ini harus diingat-ingat ya. Wakilnya ini huwa itu adalah mufrad mudzakkar ghaib. Huwa itu mufrad mudzakkar ghaib. Mufrad artinya tunggal atau satu, mudzakkar itu laki-laki, ghaib itu yang dibicarakan ya atau tidak ada yang gaib ya. Huwa dia laki-laki satu. Nah, huma nah ini huma ini dua ya, untuk dua. Dua itu kan kita kenal musanna atau tasniyah ya. Maka huma ini adalah domir musanna mudzakkar goib, musanna muzakkar goib ya. Wakaknya adalah musanna muzakkar goib ya. Musanna muzakkar goib. Kalau huwa itu mufrad muzakkar goib. Karena satu. Huma musanna muzakkar goib. Nah, kemudian hum itu untuk jama, banyak. Hum artinya mereka. Mereka laki-laki. Berarti wakeknya, wakek itu adalah nanti bisa diartikan pelakunya ya atau orang yang dikenai pekerjaannya ya. Wakeknya. Bisa pelaku pekerjaan atau orang yang dikenai pekerjaannya ya. Kemudian hum itu mereka. Mereka untuk muzakkar laki-laki, goib yang tidak ada ya. Mereka laki-laki, artinya hum mereka laki-laki. Hiya ini masih konteks goib ya, goib. Hiya ini untuk mufrodah muannasah goibah. Mufrodah muannasah goibah. Karena untuk muannas jadi ditambah ta marbutoh. Mufrodah muannasah goibah ya, atau mufrad muannasah goibah. Dia satu wanita. Nah, huma ini musanna atau tasniyah muannasah ghaibah. Tasniyah muannasah ghaibah atau musanna muannasah ghaibah.
Kemudian hunna untuk mereka, berarti jamak muannasah ghaibah. Jamak muannasah ghaibah. Jamak muannas ghaibah cukup ya. Jamak muannas ghaibah. Oke, saya ulangi. Huwa itu mufrad muzakkar ghaib, huma tasniyah muzakkar ghaib, hum jamak muzakkar ghaib. Hiya itu untuk mufrad muannas ghaibah, huma untuk tasniyah atau musanna muannas ghaibah, huna itu untuk jamak muannas ghaibah. Nah, kemudian anta, anti, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Oke. Sampai sini. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini untuk mukhotob. Mukhotob itu lawan bicara, ya, atau orang yang diajak bicara. Berarti orangnya ada di hadapan kita. Ya. Kamu. Ketika saya berinteraksi dengan kata ganti kamu, maka ada orang yang diajak bicara itu di hadapan kita ya. Kamu kemana aja misalnya kan, berarti dia ada di hadapan kita yang kita ajak bicara ya. Mukhotob namanya. Nah, berarti anta itu untuk mufrad muzakkar mukhotob. Nah, ini bedanya dengan huwa. Huwa itu mufrad muzakkar ghaib. Kalau anta mufrad muzakkar mukhotob. Mukhotob ya. Kamu laki-laki satu ya. Kamu laki-laki satu. Mufrad artinya satu, muzakkar laki-laki, mukhotob lawan bicara ya. Antuma. Nah, itu berarti musanna muzakkar mukhotob. Musanna muzakkar mukhotob. Artinya kamu laki-laki dua atau kalian laki-laki dua. Nah, antum jamak muzakkar mukhotob. Jamak muzakkar mukhotob. Artinya kalian laki-laki. Ya, itu kebanyakan ya, lebih dari dua. Anti berarti mufrad muannas mukhotobah. Mufrad muannas mukhotobah. Mufrad muannas mukhotobah. Mufrad satu, muannas perempuan, mukhotobah lawan bicara ya. Kamu perempuan satu. Antuma kamu perempuan dua ya. Wakainya apa? Wakainya musanna, kemudian musanna muannas mukhotobah. Kemudian antuna, nah ini kalian ya, jamak muannas mukhotobah. Kemudian mutakalim ya, mutakalim. Selanjutnya adalah mutakalim, itu pembicara ya. Mutakalim, takallama yatakallamu ya, mutakalim yang berbicara. Atau kata ganti orang pertama ya. Kalau tadi goib itu kata ganti orang ketiga, kemudian mukhotob itu kata ganti orang kedua ya. Nah, mutakalim itu kata ganti orang pertama ya. Ana, saya. Ana, mutakalim wahdah. Pembicaranya sendiri ya, dirinya sendiri. Mutakalim, yang bicaranya itu sendirian. Saya sendiri. Ana, saya. Mutakalim wahdah namanya. Nahnu, kami. Atau kita bisa. Nahnu kami atau kita. Mutakalim ma'al ghair. Ma'a itu bersama, al ghair itu yang lain. Berarti yang bicara nggak sendiri, tapi bersama yang lain banyak ya. Ma'al ghair. Nahnu, kita ya. Mutakalim ma'al ghair. Nah, domir-domir tersebut berfungsi sebagai subjek dalam sebuah kalimat ya. Biasanya sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, ketika menjadi subjek, maka posisinya ada di awal ya. Posisinya ada di awal ya. Jadi domir munfasil ini digunakan ketika dia menjadi subjek. Ketika menjadi subjek ya.
Ketika menjadi objek nanti beda lagi. Tidak menggunakan domir munfasil. Contoh, huwa jamilun. Huwa jamilun. Artinya dia itu laki-laki ganteng. Dia itu laki-laki ganteng. Nah, huwa di sini sebagai subjek ya. Huwa jamilun. Dia itu laki-laki ganteng. Huwa ini kan ditulisnya secara terpisah ya. Dari kata jamiluna. Maka huwa ini adalah domir munfasil. Huwa ini adalah domir munfasil. Ya. Untuk siapa? Untuk mufrad, mudzakkar, ghaib. Satu orang laki-laki ya. Dia satu orang laki-laki itu ganteng. Gitu ya. Hum yakuluna. Hum yakuluna. Mereka sedang makan. Mereka sedang makan. Ya. Hum itu artinya mereka. Wakeknya apa di sini? Hum itu berarti jama muzakkar goib ya. Jama muzakkar goib. Hum yakuluna. Mereka semua sedang makan. Maka di sini fi'ilnya menggunakan yakuluna. Asalnya kan dari yakulu. Karena di sini fa'ilnya adalah hum, fa'il itu adalah pelaku ya. Kan di sini ada kalau ditabir dilihat ada domirul fa'il ya. Domirul fa'il itu domir pelaku ya, domir subjek. Subjek itu di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah fa'il, pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Hum berarti jama muzakkar goib. Hum yakuluna, mereka sedang makan. Yang makan siapa? Mereka, banyak laki-laki. Kita pergi ke pantai. Nahnu nadhabu ila syati. Nahnu nadhabu ila syati. Nah, domir munfasilnya mana? Nahnu. Ya, nahnu. Nahnu di situ domir munfasil, terpisah ditulisnya ya. Nahnu. Kita sedang pergi ke pantai atau kita akan pergi ke pantai ya. Anti fil fasl, anti fil fasl. Kamu perempuan satu di dalam kelas. Kalau kita ubah, kamu perempuan dua di dalam kelas, berarti antuma fil fasl. Kalau kita ubah jadi kalian perempuan banyak di dalam kelas, antunna fil fasl. Kalau kita ganti, mereka perempuan di dalam kelas, ya berarti mereka perempuan di dalam kelas, berarti hunna fil fasl. Sampai sini bisa dipahami? Iya Ustadz, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Apa kecepatan? Enggak. Enggak ya. Oke. Oke. Nah, untuk domir munfasil ini tidak dituliskan di tengah ya atau di akhir ya. Jadi ditulisnya di awal ya. Contoh, ketika kita mau menulis saya mencintai kamu. Nah, di sini kan ada ditulisnya ana uhibbu anti. Ana saya uhibbu mencintai, anti kamu. Apakah ini benar penulisannya? Ada yang salah enggak? Salah. Ada yang salah di mana? Yang mana yang salah? Domirnya yang belakang, yang anti. Yang anti ya, yang salah ya. Kalau yang ana udah benar ya. Ya. Ya, kalau yang ana udah benar. Ana uhibbu. Karena dia menjadi subjek, menjadi fa'il. Nah, maka menggunakan domir munfasil sah-sah saja. Benar ya. Ana uhibbu.
anti. Tapi ini anti kan dia, saya mencintai kamu, kamunya ini kan posisinya menjadi objek ya, yang dicintai kamu. Nah, maka dia tidak menggunakan domir munfasil nanti. Harus menggunakan domir muttasil ya. Nah, maka salah ketika kita membahasa Arabkannya dengan ana uhibbu anti, salah ya. Jangan bilang ana uhibbu anti, tapi ana uhibbuki. Nah, nanti di bawah ya untuk penjelasannya tentang domir muttasil ya. Kemudian contoh lagi, Ibrahim yadribu ana. Nah, ini salah. Jangan Ibrahim yadribu ana. Ibrahim memukul saya ya. Ya, kan saya bahasa Arabnya ana, tapi dalam konteks ini kan saya menjadi objek, maka tidak menggunakan domir munfasil ya. Nanti menggunakan domirnya yang muttasil ya. Diingat domir munfasil digunakan ketika menjadi subjek. Jadi tidak dituliskan yadribu ana, ini khoto ya. Yang benar apa? Di bawah yang benar Ibrahim yadribuni. Nah, yadribuni. Nah, ini nanti ada di domir munfasil, mutasil nih yang nyambung. Ya. Nah, kemudian kamu mengambil buku dia laki-laki. Kamu bahasa Arabnya anta mengambil akhadha ya'khudhu. Kamu mengambil anta ta'khudhu. Buku dia. Jangan kita terjemahkan kitabu huwa, kitab huwa, jangan ya. Tapi nanti ini karena huwa di sini bukan menjadi subjek ya. Tapi nanti di sini huwanya harus menggunakan domir munfasil ya. Pokoknya muttasil ya, yang nyambung. Karena kalau di akhir itu karena domir munfasil itu tidak ditulis di akhir ya. Yang benar anta ta'khudhu kitabahu, bukunya, buku dia. Ditulisnya kitabahu bukan huwa. Ya. Tahu rumah saya di sini. Nah, jangan katakan baitun ana huna. Hadza qalamu ana. Ini pulpen saya, jangan bilang gitu. Hadza qalamu ana, khata ya. Nanti ada cara pengucapannya dengan menggunakan domir muttasil. Hadza qalami. Ini pulpen saya. Jangan katakan hadza qalamu ana. Atau misalnya nama saya Zaki. Jangan katakan ismu ana Zaki. Nah, tapi ismi Zaki. Gitu ya. Tapi boleh nggak sih kalau ngomongnya gitu? Kalau ngomongnya gimana? Ya itu tadi, misal ismu ana kayak gitu pakai Nah, bukan ismi gitu. khoto nggak boleh ya. Kecuali kalau sudah dimasukkan domir mutasil dulu. Ismi ana Zaki. Nah itu boleh kalau sudah dimasuki domir mutasilnya. Sebagai nanti fungsinya apa? Sebagai penguat. Iya. Sebagai penguat di situ. Ya, tapi kalau belum ada domir mutasilnya, tiba-tiba ismu ana, itu salah ya. Berarti seperti itu nahnu nadhabu itu ya. Jadi kayak penguat udah Penguat. nadhabu kan sebenarnya kalau cuma nadhabu dok kan sebenarnya sudah bisa, cuma karena untuk penguatnya dikasih nahnu depannya gitu ya. Iya, seperti itu ya. Seperti ana adhabu, sebenarnya itu udah cukup, adhabu ilal masjid itu sudah mengandung pelaku, sudah mengandung subjek ya. Tetapi di situ dikuatkan lagi ana adhabu. Nah, itu ya. Dikuatkan lagi kan misalnya seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lain? Sebelum lanjut domir mutasil. Oke. Atau lanjut dulu ya, domir mutasil. Oke.
Nah, itu tadi domir munfasil ya, terpisah. Sekarang mutasil ya. Mutasil diambil dari kata ittasola yatasilu. Ittisolan wa muttasolan fahuwa mutasilun. Mutasil yang artinya bersambung ya. Nah, jadi kata ganti ini dituliskan bersambung dengan kalimat sebelumnya ya. Bersambung dengan kalimat sebelumnya. Nah, tidak berdiri sendiri ya, tidak berdiri sendiri. Sama untuk jumlah domirnya ada 14 sama ya. Sama sepertinya yang tadi domir fa'il tadi. Yang di sampingnya itu ada huwa, huma, hum, ya, huma, huna. Nah, tapi ketika ini domir muttasil maka bunyinya tidak lagi huwa, huma, hum ya. Tapi hu, hi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, kemudian i, ya, ni, na. Ya. Ada 14 ya. Huhi, humahima, humhim, ha, humahima, hunna, hinna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, i, ya, ni, na. Ya. Oke. Nah, untuk domir muttasil, ya, di sini kedudukannya dia bisa menjadi kepemilikan atau bisa juga menjadi objek, ya. Bisa juga menjadi objek. Contoh, ketika domir muttasil itu gandeng dengan isim, maka kedudukan domir muttasil itu dia menjadi domir kepemilikan ya. Ingat ya, ketika gandeng dengan isim maka dia menjadi domir kepemilikan. Domir kepemilikan itu apa maknanya? Yang bermakna milik atau punya ya. Kepunyaan. Contoh kalau di bahasa Inggris pakai kalau saya kan I, kalau kepemilikannya pakai my. Buku saya my book. Gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Indonesia pakai ku misalnya. Buku saya, bukuku. Nah, bisa ditulis bukuku. Buku kamu, bukumu. Buku dia, bukunya. Nah, itu kan kepemilikan. Buku miliknya, maksudnya kan gitu. Nah, di dalam bahasa Arab, kalau mau mengatakan buku milik dia atau bukunya laki-laki satu. Buku milik dia seorang laki-laki satu orang ya. Berarti kitabun plus domir huwa gitu ya kalau ditulisnya. Kitabun plus domir huwa, maka hasilnya adalah kitabuhu. Kitabuhu. Nah, kitabuhu, bukunya. Buku milik dia satu orang laki-laki. Kalau dia dua orang laki-laki berarti kitabuhuma. Kitabuhuma contohnya ya. Kitabuhuma. Kalau buku mereka laki-laki bahasa Arabnya apa? Kitabuhum. Ya. Kitabuhum. Oke. Kalau buku mereka perempuan? Kitabuhunna. Nah, ini mengartikan bahwa buku itu milik mereka perempuan. Buku milik kita. Kitabuna. 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 Oke. Itu ya. Kolamun artinya pulpen. Oke. Kolamuka artinya Pulpenmu. Buku kamu laki-laki. ya pulpenmu laki-laki. Kolamukunna. Pulpen mereka. Pulpen kamu. Kolamukunna. Pulpen Pulpen mereka kalian perempuan. perempuan.
Pulpen kalian Kalian perempuan. perempuan. Jangan terbalik kalian dengan mereka. Kalau mereka itu nanti pakainya hunna. Kalau kalau kalian kunna ya. Karena kalau kalian itu kan orangnya ada. Kalau mereka itu belum tentu ada orangnya. Nah, seperti itu. Paham tum sampai sini? Ya, Fahimna. Tapi Nah, itu Ustaz, masih itu apa kadang-kadang keliru. iya. Makanya domir itu harus perlu pembiasaan ya. Penggunaan domir diganti-ganti pelatihan. Nanti latihannya itu sering-sering mengganti domir-domir gitu ya. Contoh qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna. Ya sering diganti-ganti domir ya. Pembiasaan domir. Kemudian nah itu kepemilikan ketika gandeng dengan isim. Ya, buku saya berarti di sini apa? Buku saya? Kola. Kita Kita bi. Nah, kita bi. Nah, kita bi. Pakai ya sukun. Nah, nanti ada kalanya pakai ya berharokat fathah ya. Tidak semuanya pakai ya sukun. Ada kalanya pakai ya berharokat fathah ya. Nanti di bawah dibahas. Oke, sebelum ke sana. Itu tadi ketika gandeng dengan isim maka dia bermakna kepemilikan. Domir mutasil ini bermakna kepemilikan ya. Nah, kemudian jika gandeng dengan fi'il, dengan kata kerja, jika gandeng dengan kata kerja, nah maka dia kedudukannya menjadi objek. Jika gandeng dengan kata kerja, maka kedudukannya menjadi objek, bukan sebagai kepemilikan. Contoh, untuk bunyinya sama ya, huhi, huma, hima, hum, him, ha, huma, hima, hunna, ya sama. Cuma nanti beda di bagian anak saja ya. Kalau domir kepemilikan menggunakan ya sukun atau ya berharokat fathah, kalau domir yang domir maf'ul ya di sini domir maf'ul atau domir yang kedudukannya menjadi objek itu menggunakan ni ya untuk saya ya, untuk domir saya menggunakan ni. Nah, contoh ya, fi'il doroba artinya dia telah memukul. Dia telah memukulnya laki-laki. Yang dipukul dia satu orang laki-laki. Maka bahasa Arabnya adalah dorobahu. Nah, tinggal ditambahkan dorobahu. Dia memukul satu perempuan. Dia memukulnya. Nya itu perempuan misalnya. Berarti dorobaha. Dorobaha. Dia memukul saya. Dia memukul saya. Berarti dorobani. Dorobani. Gitu ya. Sekarang kalau dia memukul kita, apa bahasa Arabnya? Dorobana. Nah, dorobana. Itu contoh fi'il madi misalnya. Kalau pakainya fi'il mudhore, yadribu, sama aja. Berarti jadi yadribuna. Dia sedang memukul kita. Atau dia akan memukul kita. Yadribuna. Yadribuni. Berarti dia sedang memukul saya. Atau dia akan memukul saya. Nah, gitu ya. Nadoro artinya melihat. Saya melihatmu. Contoh dia dulu ya. Dia nazoro artinya dia melihat. Dia melihatmu, apa bahasa Arabnya? Laki-laki. Nadoroka. Iya, nazoro. Nazoro. Nadoroka. Contoh lain misalnya ya kayak tadi mencintai ya. Mencintaimu berarti uhibbuka. Contoh saya mencintaimu uhibbuka. Saya mencintaimu
ke perempuan uhibbuki misalnya ya. Saya mencintai mereka perempuan, berarti bahasa Arabnya apa? Uhibbuhunna. Hunna. Nah itu ya. Ketika gandeng dengan fiil, maka dia kedudukannya menjadi apa? Jack. Objek. Objek ya. Objek. Nah, diperhatikan. Untuk domir, kata ganti kepemilikan dan objek itu sama semuanya ya. Kecuali domir tadi yang sudah saya sebutkan. Oke. Sebentar. Kecuali domir ana. Ustadz Afwan izin bertanya, Iya, silakan. ini bedanya huhi, huma, hima ini gimana ya? Ya, huhi. Oke. Sebentar. Nah, huhi, humahima. Nah, ini beda nanti ketika dalam penggunaannya. Jika huruf sebelumnya itu berharokat kasroh, maka nanti domir yang gandengnya itu maka menggunakan kasroh biasanya ya. Contoh, contoh di contoh kelas ya, al-fasl ya, al-fasl misalnya. Contoh, saya belajar di kelas, kan bahasa Arabnya adrusu fil fasli ya. Adrusu fil fasli, saya belajar di kelas. Nah, kalau misalnya saya belajar di kelas dia laki-laki misalnya. Kelasnya ini punya dia laki-laki atau di kelasnya ya, di kelas punya teman misalnya, kelas teman ya. Saya belajar di kelasnya. Adrusu fi faslihi. Ya, di situ menggunakan hi. Adrusu fi faslihi, bukan hu ya. Kenapa pakai hi? Karena huruf sebelumnya kasroh, fasli. Adrusu fi faslihi. Tidak kita bilang adrusu fi faslihu. Nah, itu khoto ya. Salah. Atau misalnya kita belajar di kelas mereka berdua, berarti adrusu fi faslihima. Tidak kita katakan fi faslihuma. Ya. Bisa dipahami nggak? Saya belum paham Ustadz Afwan. Gimana ya bedainya? Ya, jadi dibedakannya itu dalam penggunaannya ya. Artinya sama aja, huhi sama, humahima artinya sama. Cuman digunakannya ya. Jika sebelum domir mutasil yang gandengnya itu adalah berharokat kasroh, maka menggunakan yang kasroh. Kalau sebelumnya itu bukan kasroh, entah itu doma atau fathah, maka gunakan yang bukan yang doma ya. Nah, itu apakah ada perbedaan? Apakah ada perbedaan ketika fasli dan faslu misalnya? Dari apanya? Dari artinya? Iya, dari artinya. Tidak ada perbedaan ya. Hanya saja kan misalnya kalau ini nanti masuknya kan ada, ini nanti dibahas di bagian ini ya. Agak dalam lagi berarti masuk misalnya huruf jer, huruf yang membuat kasroh ya kan. Huruf jer. Kan misalnya huruf jer itu kan banyak. Di antaranya ada fi atau bi misalnya. Bi misalnya bi. Setiap kalimat yang dimasuki oleh huruf bi, maka kalimat tersebut harus dibaca kasroh. Contoh kolamun. Karena ada bi yang masuk. Bi itu artinya dengan ya. Kolam itu pulpen. Kolamun artinya pulpen. Dengan pulpen berarti harus pakai bi. Bi kolamin. Nah, bi itu huruf yang membuat dia dibaca kasroh.
bi kolamin. Nah, Oh, berarti kita tambahkan. hubungannya ke huruf sebelumnya lagi nanti ya? Iya, kan Oh, kalimat ya, itu ya. dibaca kasroh itu karena ada yang membuat dia kasroh. Ya. Jadi Amil itu ya? tapi fokusnya itu pada penggunaan kapan kita gunakan hu, kapan kita gunakan hi. Ya fokusnya adalah kalau kalimat sebelumnya dibaca kasroh, ya berarti pakai hi, pakai hima, pakai him. Oh, Kalau kalimat sebelumnya dibaca bukan kasroh, maka berarti pakai gunakannya yang hu, huma, hum gitu ya. iya. Syukuran Ustadz. Ya. Adapun yang membuat kalimat sebelumnya itu kasroh, nah itu beda lagi nanti pembahasannya ke ya tadi amil. Ya. Maknanya sama saja ya. Oke, kembali. Nah, untuk tadi ya, untuk domir kepemilikan dan domir maf'ul itu sama saja bunyinya. Hanya beda pada domir ana, saya. Nah, untuk kepemilikan menggunakan ya sukun atau ya berharokat fathah. Tetapi ketika menjadi objek menggunakan ni. Jadi ada nunnya di situ ya. Ni. Bukan pakai ya sukun atau ya berharokat fathah saja. Tapi pakai ni ketika menjadi objek. Contoh, untuk domir kepemilikan di sini dibagi menjadi dua. Tadi kan yang ya sukun dan ya fathah. Kapan kita menggunakan ya sukun di dalam domir kepemilikan? Nah, ya sukun itu digunakan jika gandeng dengan isim mufrad. Ya, isim mufrad itu tadi isim yang bermakna tunggal. Isim mufrad yang seperti apa? Isim mufrad yang huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat. Huruf ilat itu apa? Huruf ilat itu ada 3 ya. Simpelnya kalau huruf ilat itu istilahnya sama dengan huruf vokal kalau di dalam bahasa Indonesia ya. Huruf vokal kan ada A, I, U, E, O. Ya. Yang sisanya huruf konsonan. Nah, kalau di bahasa Arab ada namanya huruf ilat. Nah, yaitu alif, waw, iya. Nah, ya itu digunakan ketika gandeng dengan isim mufrad yang tidak berakhiran alif, waw, iya. Contoh ketika gandeng dengan kitabun. Kitabun kan huruf akhirnya ba, bukan alif, waw, iya. Maka ketika gandeng dengan domir kepemilikan ana, maka menggunakan ya sukun. Contohnya kitabun plus ana jadi kitabi. Contoh di sini abun plus ana jadi abi. Nah ini kan abun kalimat huruf akhirnya bukan huruf ilat, bukan alif, bukan wawu, bukan iya. Nah, abun huruf akhirnya ba. Maka ketika kita gandeng dengan domir kepemilikan saya, jadi abi. Jawalun. Ini isim mufrad, artinya 1 HP, jawalun. Nah, jawalun artinya 1 HP. HP saya, 1 HP saya berarti jawali. Artinya kalau mau diarti secara detail 1 HP saya ini jawali. Sodi. Nah, kemudian selain dengan isim mufrad juga gandeng dengan jama muannas salim. Nah, ingat jama muannas salim itu yang mana? Jama muannas salim itu biasanya ditandai dengan adanya penambahan alif dan ta. Ya. Sodikun artinya teman. Ya, kalau teman banyak perempuan berarti sodikotun. Ada penambahan alif dan ta. Ini namanya jama muannas salim. Nah, bagaimana kalau kita gandeng dengan domir kepemilikan saya? Nah, ini juga sama menggunakan ya sukun. Sodikoti. Ya, sodikoti artinya teman-teman perempuanku atau ya teman-teman perempuanku artinya saya punya banyak teman perempuan gitu ya, teman-teman perempuanku. Tilmizatun ya, berarti tilmizati
Artinya murid-murid perempuan saya. Nah, di sini menggunakan ya sukun. Nah itu ya, ya sukun digunakan ketika bergandeng dengan isim mufrad dan juga jama' muannats salim. Nah, ditambahkan sebenarnya ketika juga gandeng dengan jama' taksir ya. Jama' taksir yang tidak berakhiran huruf illat. Jama' taksir contohnya kutubun. Nah, kitabun kan mufrad, kutubun jama'. Itu kan jamanya jama' taksir. Nah, buku-buku saya berarti kutubi. Nah, digandeng dengan ya sukun. Nah, kolamun jama' taksirnya aklamun. Nah, digandeng dengan domir saya jadi aklami. Nah, ya. Nah, ini ditambahkan keterangannya ya. Isim mufrad, jama' muannats salim dan jama' taksir. Nah, ini yang kedua, kapan kita menggunakan ya berharokat fathah? Nah, ya berharokat fathah di dalam domir kepemilikan itu digunakan ketika gandeng dengan isim mufrad yang berakhiran huruf ilat. Nah, kalau tadi itu isim mufrad yang tidak berakhiran huruf ilat, kalau ini isim mufrad yang berakhiran huruf ilat. Ya. Kemudian juga gandeng dengan isim musanna. Isim musanna itu isim tasniyah yang bermakna ganda. Kemudian jama' mudzakkar salim. Ya, jama' untuk laki-laki banyak. Contoh yang gandeng dengan isim mufrad yang berakhiran huruf ilat. Aso itu kan artinya tongkat. Nah, aso itu kan berakhiran huruf ilat. Huruf ilatnya apa? Aso huruf ilatnya apa? Alif ya. Di situ kan berakhiran alif. Nah, ketika mau bilang tongkat saya, nah kita tidak menggunakan ya sukun, tapi menggunakan ya berharokat fathah. Jadi asoya, tinggal ditambahkan saja. Ya, bukan asoy, bukan asi, tapi asoya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ketika gandeng dengan jamamu isim musanna, isim bermakna dua. Nah, isim musanna itu kan biasanya diakhiri dengan tambahan alif dan nun. Ya, contoh sodikun jadi sodikoni, ya, dua teman ya, sodikoni, dua orang teman. Nah, ketika gandeng dengan domir kepemilikan saya, dua teman saya, maka caranya nunnya dibuang terlebih dahulu, baru digandeng dengan ya berharokat fathah. Jadi sodikoya. Nah itu ya. Kadang kan isim tasnya itu kadang menjadi objeknya. Ketika menjadi objek kan dibacanya bukan sodikoni tapi sodikoini. Nah, ketika sodikoini sama nunnya dibuang dulu. Nah, nunnya dibuang ditambahkan ya berharokat fathah. Nah, jadi sodikoya. Nah, di situ ada tadinya kan sodikoini ya, sodikoini. Di situ ada tambahan ya sukun dan nun. Nah, kemudian ketika digandeng dengan domir ana, domir mutasil ana, nah, nunnya dibuang, kemudian dimasukkan ya berharokat fathah. Nah, itu kan jadi ada terkumpul dua ya sukun ya. Dari lafaz sodikoi plus ya berharokat fathah. Nah, bunyinya kan jadi sodikoi ya. Nah, itu sama halnya dengan ditasydid nantinya. Jadi harus ditasydid ya. Ya sukun bertemu dengan ya berharokat fathah, maka harus ditasydid. Jadi penulisannya sodikoya. Seperti halnya di dalam doa Rabbighfirli wali walidayya. Nah, walidayya artinya Robbi Tuhanku, igfir ampunilah
li aku, ya, maksudnya dosa-dosaku, wa liwalidayya, asalnya dari walidaini. Walidaini itu kedua orang tua. Asalnya walidun. Walidun itu kan mufrad, dibuat musanna jadi walidani. Walidani. Kemudian karena ada kemasukan huruf jer tadi, jadi walidaini. Ya, walidaini. Kemudian digandeng dengan saya, orang tuaku, kedua orang tuaku, jadi walidayya, nunnya dibuang. Nunnya dibuang ya. Walidayya. Bukan walidai. Bukan walidai, tapi walidayya. Nah, kemudian mudarrisun. Nah, mudarrisun itu kan bentuk jama mudzakkar salim. Nah, mudzakkar salim yang biasanya berakhiran una ya atau ina. Nah, ketika gandeng dengan domir ana maka sama nunnya dibuang dulu. Nah, kalau mudarisun wawunya nanti diganti dengan ya ya. Kalau kaidahnya nanti wawunya diganti dengan ya. Jadi mudarisiya. Nah, mudarisiya. Nah, yang terakhir ya, untuk objek. Nah, ketika objek di sini menggunakan ni. Nah, seperti tadi ya. Jadi tidak menggunakan ya sukun atau ya berharokat fathah. Tidak kita bilang ya dribuya. Dia memukul saya misalnya, ya dribuya atau ya dribui. Tidak salah. Tapi menggunakan ni. Ya dribuni. Nah, dia sedang memukulku atau dia akan memukulku. Yang duruni, dia sedang melihatku atau dia akan melihatku. Yang zuruni. Nah. Contoh kitabun plus anta ya. Jadi kita buka. Rumah kita berarti baituna rumah kita. Rumah mobil mereka berarti sayyaroh. Sayyaroh itu mobil ya. Sayyaratuhum. Gordun itu artinya tujuan. Tujuannya perempuan, gorduha. Diubah ke laki-laki misalnya, gorduhu. Nah, kalau misalnya kemasukan huruf jer misalnya, madrasah misalnya sekolah, kalau di sekolahnya misalnya, fi madrasatiha, fi madrasatihi, nah gitu ya. Tapi kalau kum tetap kum bukan kim, tidak bisa jadi kim ya. Kalau kum tetap kum ya. Kalau kemasukan huruf jar nih, fi madrasatikum tetap bukan fi madrasatikim bukan. Nah, kemudian hasub itu artinya komputer ya. Hasub bukuma artinya komputer kamu berdua. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Fahimtum? Ya ikhwah. Insyaallah. Insyaallah ya. Iya, tapi mesti tetap masih itu lihat dulu Ustadz, soalnya belum hafal. Iya, sedikit. Oke. Nah, di sini ada latihan. Nah, di mana bukumu laki-laki satu? Nah, di mana? Di mana itu bahasa Arabnya aina. Aina.
Aina. Oke, kalau bahasa Arabnya di mana bukumu? Aina 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 kita kita buka. Aina kita buka. Ya, aina kita buka gitu ya. Penulisannya aina kita buka. Tapi kalau di kalam itu boleh disukunkan. Aina kita buka. Entah ke laki-laki ke perempuan, sukunkan saja. Aina kita buka. Tapi kalau jelasnya ditulisnya aina kita buka, aina kita buki gitu ya. Kalau ke perempuan. Bukuku di dalam lemari misalnya. Di dalam itu fi kitabi ya. kitabi hizanati maktabi. Mari apa ya? kitabi fi hizanati Naam. Kitabi fil khizanah. Di dalam lemari. Kitabi fil khizanah ya, atau kitabi fil khizanati tulisannya ya. Di mana rumah kalian perempuan? aina baitukunna Aina baiti baitukun kunna. baitukunna Aina baitukunna. Naam. Rumah kita di sana. Di sana itu artinya bahasa Arabnya hunaka. baitina hunaka Rumah kita berarti baituna hunaka baituna hunaka. Baituna hunak. Ya. Ya, kalau di sini huna, kalau di sana hunaka. Rumahku di sini, rumahmu di sana. Berarti apa bahasa Arabnya? Rumahku di sini, rumahmu di sana. baiti huna baituki hunaka Baiti huna, baituk hunak. Nah, ya. Di mana tasnya perempuan? Satu. Tas itu hakibah. aina hakibatu tasnya aina hakibatuha Ya, aina hakibatuha. Kamarmu laki-laki 2 di sini. Kamar itu ghurfah. Kamarmu laki-laki 2 berarti ghurfatuhuma huna huma atau kuma? Ghurfatukuma. Ya. Ghurfatukuma huna. Ghurfatukuma huna. Atau boleh juga dibalik huna ghurfatukuma. Nah, gitu ya. Almari kalian laki-laki di dalam kamar apa? Khizanatukum fil ghurfati. Khizanatukum fil ghurfati. Ya, khizanatukum fil ghurfah atau fil ghurfati. Nah, teman kita di dalam kelas. Teman itu sodikun. Sodikuna Sodikuna fil fasl. Nah, baju mereka perempuan di samping televisi. Baju itu bahasa Arabnya taubun atau bisa juga libasun. Taubun ya atau libas, pakai libas saja. Libas mereka perempuan di samping itu janiba. Televisi itu janiba, televisi itu tilpaz. Televisi? Tilpazun. Nah, tilfazun. Nah, saubuhunna bijawar tilfazi. Gimana? Saubuhunna bijawar tilfazi. Saubuhunna. Ya.
bisa pakai bijiwari, bisa pakai janibah ya. Berarti kalau pakai Janibah. bijiwari. Saubuhunna bijiwari tilfaz atau saubuhunna janibat tilfaz. Nah, televisiku di dalam rumah. Tilfazi fil baiti. Baiti. Tilfazi fil Baiti. fil baiti. Nah, kemudian contoh yang objek di sini sudah ada ya bahasa Arabnya. Contoh hiya tadribuni. Hiya tadribuni. Artinya berarti dia perempuan memukul saya. Hiya tadribuni. Oke. Coba kalau dia perempuan memukul kita. Hiya tadribuna. Hiya tadribu. Nah, anak akrusuka. Khorosa yakrusu artinya mencubit. Nah, anak akrusuka, saya mencubitmu laki-laki. Oke. Kalau ganti, saya mencubit mereka laki-laki. Ana akrusuhum. Ana akrusuhum. Nah, saya mencari mereka. Mencari itu bahata ya bahatu. An ditambah an. Ana abhatu hunna. Anhunna. Ana abhatu anhunna. Nah, ganti. Saya mencari dia perempuan. Satu. Ana abhatu Ana apa tuh? Ana abhasu anha. Ana abhasu anha. Nah, kalau misalnya kamu mencariku berarti anta tabahasu anni. Nah, dia laki-laki membunuh qatala yaqtulu. Nah, dia laki-laki membunuhnya perempuan berarti huwa yaqtuluha. Dia laki-laki membunuh dia laki-laki. Huwa yaqtuluhu. Huwa yaqtuluhu ya. Huwa yaqtuluhu. Jangan bilang huwa yaqtul huwa, tapi huwa yaqtuluhu. Nah, menasihati ana ansahu nasoha yansahu. Saya menasihati kalian ana ansahukum. Nah, saya menasihati kalian ana ansahukum. Saya menasihati kalian perempuan ana ansahu kunna. Ya. Oke. Kemudian jangan memukul dia perempuan dua. La tadrib huma. Jangan memukul mereka berdua. Nah, insya Allah mudah ya. Insya Allah ya. Nah, di sini ada catatan ya. Perlu diingat. Nah, untuk kepemilikan isim yang di awal tidak boleh dikasih al ya. Jika tidak boleh mengucapkan al kitabuka al baituna as-sayyaratukum. Nah, jadi maksudnya gini, ketika isim sudah digandeng dengan domir kepemilikan ya, maka isim itu tidak boleh lagi ditulis menggunakan al. Contoh, buku bahasa Arabnya al-kitab atau kitabun. Nah, al-kitab atau kitabun. Al-kitab. Sebuah buku al-kitab. Kita mau ganti jadi buku saya digandeng dengan domir, maka alnya itu harus dibuang. Tidak boleh ditulis alnya. Tidak boleh al-kitabi buku saya. Tidak boleh pakai al. Jadi harus dibuang itu alnya. Jadi kitabi buku saya.
Jadi pokoknya kalau sudah gandeng dengan domir, maka tidak boleh ada alnya. Paham Tum? Ya. Nah, rumah kita contoh. Al-bait rumah artinya. Atau baitun rumah. Nah, digandeng dengan kita, rumah kita jadi baituna. Nggak boleh kita bilang al-baituna. Foto. Nah, tidak boleh al-baitun. As-sayyaratukum contoh. Mobil kalian. Nah, ini salah. Jangan as-sayyaratukum. Tapi alifannya dibilang sayyaratukum. Nah, itu ya. Iya. Nah, karena ini sama-sama punya fungsi untuk mengkhususkan ya. Al itu berfungsi mengkhususkan. Nah, begitu juga dengan domir kepemilikan. Kalau buku itu kan masih kitabun itu kan masih umum. Kitabun umum. Nah, dimasuki Alkitab itu sebuah buku sudah khusus. Buku yang dimaksud itu sudah jelas Alkitab. Ketika mau digandeng juga dengan saya, buku saya itu kan juga sudah khusus, buku milik saya. Nah, maka tandanya itu tanda kekhususannya itu harus dibuang salah satunya. Yang alnya itu harus dibuang. Jadi buku saya itu kan sudah khusus juga. Ya. Nah. Insya Allah ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Ada. Mau perlu latihan. Nah, ini ada latihan ya. Bagaimana kalau ditugaskan saja? Nah, boleh teman-teman nanti kalau ada luang silakan ini di tarjim ya. Di tarjim. Oke. Tapi saya kasih tahu dulu bahasa Arabnya ya. Di sini yang tidak tahunya biar nanti mudah ya. Oke. Saya sedang mencarinya perempuan satu. Mencari itu apa bahasa Arabnya? Tadi sudah. Tadi udah ada. Ya. Bahata ya bahatu ditambah an ya. Ditambah an ya. Setelahnya ada an-nya. Nah. Contoh nomor 1 ya, saya kasih contoh. Saya sedang mencarinya perempuan, berarti ana abahatu anha. Ana abahatu anha. Nah, di sini karena belum belajar fiil, silakan nanti gunakan yang dalam pengerjaan tugasnya ya, gunakan yang ini aja. Kata kerja yang pelakunya itu saya, ana. Jadi pakainya kalau kata kerjanya diawali hamzah. Ya. Ana adhabu, ana akulu, ana adrusu, ana arji'u contohnya. Saya sedang memukul mereka. Memukul bahasa Arabnya doroba yadribu. Doroba yadribu memukul. Nah, doroba yadribu berarti kalau saya berarti adribu. Nah, doroba yadribu memukul. Kemudian memegang. Memegang itu artinya bahasa Arabnya amsako yumsiku. Amsako yumsiku. Umsiku berarti saya memegang umsiku. Nah, tapi di sini juga ada tambahannya. Tambahannya apa? Bi. Umsiku bi titik-titik domirnya apa? Umsiku bihi, bihima, bika, bikuma, bikum. Nah, sama halnya tadi an. Kalau an tadi kan digandeng dengan an, kalau ini digandeng dengan bi. Ya. Ingat karena bi itu kasroh harokatnya, maka nanti pakai yang hi, hima atau hinna. Nah. Kemudian melihat, kalau melihat itu silakan teman-teman boleh ditulis ya, atau nanti kalau nggak sempat sekarang nggak pegang pulpen atau apa,
terjemahnya boleh diingat-ingat atau dihafalkan atau nanti dilihat cek ulang kemudian ditulis. Atau mungkin cari aja di kamus ya. Melihat itu nadzoro yanzuru, anzuru. Nah, ya, melihat nadzoro yanzuru. Saya melihat anzuru. Nah, menendang itu korpaso menendang itu kalau tidak salah korpaso ya. Korpaso. Kalau korpaso loncat ya. Menendang itu apa ya? Sebentar, saya cek dulu menendang. Lupa. Ada di kamus menendang. Rofasa ya, rofasa yarfusu. Korfasa itu loncat. Menendang rofasa yarfusu ya. Berarti saya menendang arfusu. Menasehati tadi sudah ya. Nasoha ansohu saya menasehati. Kalau mencubit juga sudah tadi koroso yak rusu. Nah, koroso yak rusu. Kemudian merayu. Kalau merayu itu tamal lako ya tamal laku. Tamal lako ya tamal laku. Ya. Merayu tamal lako ya tamal laku. Ya. Kemudian menjaga itu hafadho yahfadhu. Hafadho yahfadhu, menjaga. Kemudian terakhir membunuh, qatala yaqtulu. Nah, silakan teman-teman nanti boleh ditulis kemudian difoto dikirim ke saya. Iya. Kalau cukup mungkin ya untuk pertemuan malam hari ini karena sudah mau jam 9:30. Saya akan bagikan ini dulu. Silakan barangkali ada pertanyaan. Saya share link absensi ya. Barangkali ada pertanyaan silakan. Oke, sudah saya share ya teman-teman. Oh ya, saya ingatkan lagi mungkin untuk pertemuan berikutnya nanti saya infokan lagi kapan, yang pasti karena Rabu bertepatan dengan pemilu, jadi barangkali teman-teman juga ada yang di KPPS atau apa ya, ada yang sibuk. Jadi diundur ya untuk pertemuan berikutnya. Nanti saya infokan lagi kapan di grup ya. Baik, akhiran, menukar soal Mafi? Nggak ada? Tapi kalau Mafi soal, mungkin naktatim liqa'ana bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa naqra'u akfaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Apa? Nah,
Silakan diisi, setelah mengisi boleh out Zoom.